Di pameran kisah hotel dari Menteng 31 ini, kita tidak hanya berbicara soal sejarah hotel yang ada di dalam gedung atau bangunan dari Menteng 31, namun di dalam pameran ini kita juga bicara soal hospitality yang pada saat itu telah berkembang di era masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kita bisa cerita tentang siapa saja personil di balik berdirinya sebuah hotel. Nah, di sini kita bisa mengangkat masyarakat lokal kita, masyarakat Indonesia yang sudah bekerja juga di bidang perhotelan. Tanpa pekerja-pekerja ini, tanpa masyarakat Indonesia, bahwa mungkin juga hotel-hotel milik Belanda tidak dapat berkembang atau memberikan pelayanan dengan baik. Kita bisa lihat bahwa mereka lah orang-orang yang bekerja dan bertugas baik di belakang layar maupun di depan layar yang memiliki banyak andil dalam kegiatan suksesnya sebuah hotel. Kalau mungkin sekarang kita kenalnya bellboy, resepsionis, front office dan lain-lain. Kalau dulu di masa tahun 1930-an, akhir abad ke-20 dan awal abad ke-20, manajer hotel itu dikenal dengan nama mandor. Nah, biasanya mandor ini punya pakaian yang khas. Kalau di Jakarta, di Batavia dan juga di Jawa, mereka menggunakan pakaian beskap dan juga. Kemudian juga ada jongos, ada koki dan juga babu, lalu ada tukang menatu. Ini penting dan ini masih terus berjalan hingga saat ini. Ketika kita di hotel, kadang kita disediakan fasilitas mencuci pakaian. Dan itu sudah terjadi di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 juga, bahwa banyak para pekerja kita dari masyarakat lokal ini bekerja sebagai tukang menatu. Namanya adalah tukang menatu yang bekerja untuk mencuci pakaian para tamu di hotel-hotel yang ada di Batavia. Yang menarik adalah hotel juga menyediakan fasilitas mandi di hotel. Pada masa itu belum banyak bangunan yang memiliki fasilitas kamar mandi dengan bak seperti ini. Ya. Ini adalah fasilitas yang ditawarkan oleh hotel-hotel di awal abad ke-20 oleh hotel-hotel yang terdapat di Batavia. Nah, yang menarik adalah ketika para tamu Belanda yang berasal dari Belanda datang ke Batavia, mereka berpikir bahwa bak hotel ini seperti ini ya. Bak hotel ini bisa digunakan untuk berendam seperti yang ada di bak-bak hotel di pertengahan abad ke-20. Banyak yang tidak tahu orang-orang Belanda itu bahwa ketika mereka datang ke Batavia, mereka masuk ke dalam hotel dan hotel itu menyediakan kamar mandi dalam bentuk bak ini. Ini hanya digunakan untuk mandi dengan menggunakan gayung, tapi mereka karena ketidaktahuan dan kebiasaan mereka di Belanda, mereka menceburkan diri masuk seluruh badannya ke dalam bak mandi ini gitu ya. Jadi seringkali para petugas hotel itu kewalahan dan mereka bahkan pada akhirnya memberikan caption atau label di setiap pintu kamar mandi yang mengatakan bahwa dilarang mandi di dalam bak mandi atau mengotori air dengan sabun. Karena seringkali yang terjadi adalah begitu, para tamu Belanda, para tamu Eropa itu datang masuk ke kamar mandi dan langsung nyemplung ke dalam bak sebadan-badannya begitu. Nah, ini yang menarik yang juga diperkenalkan menjadi salah satu fasilitas hotel adalah adanya kegiatan atau jadwal tetap untuk siesta. Tidur siang atau siesta menjadi satu hal yang diperhatikan oleh para pebisnis hotel. Nah, biasanya adalah ketika para tamu berada di hotel, mereka menjadi tamu hotel, petugas hotel mengingatkan kepada mereka di siang hari setelah makan siang, diingatkan oleh petugas hotel, dikatakan adalah wahai para tamu, ini adalah waktunya tidur siang, silahkan kalian beristirahat di dalam kamar. Nah, seperti itulah kira-kira fasilitas yang dilakukan atau pelayanan yang dilakukan di hotel-hotel yang ada di Batavia. Mereka mengingatkan kepada para tamu untuk beristirahat di siang hari, yang kemudian kita kenal memang namanya adalah tidur siang atau siesta. Yang menarik adalah khusus di Hindia Belanda, siesta itu biasanya dilengkapi dengan Dutch wife atau guling. Guling ini mungkin bagi kita sudah terbiasa menggunakan bantal dan guling, tapi bagi orang Eropa guling ini menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Dan ini mereka baru mulai diperkenalkan di sini, di hotel-hotel juga disediakan guling. Dutch wife ini kemudian menjadi salah satu joke yang menyindir gitu dari yang dilontarkan oleh para
pendatang dari Inggris. Jadi orang-orang Inggris kemudian setelah datang ke Indonesia itu mengejek para orang-orang Belanda dengan sebutan mereka menggunakan guling ini seolah-olah sebagai Dutch wife atau istrinya, karena orang-orang Belanda pada saat itu datang ke Hindia Belanda memang sebagian besar tidak membawa pasangan. Sekian penjelasan dari saya dan tunggu penjelasan-penjelasan berikutnya.